semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini sampai 10 minggu ke depan adik-adik akan ada di kepaniteraan bagian kebidanan dan ilmu kandungan, ya, atau kita sebut obstetrik ginekologi. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Siti Fasihah, dokter SPOG. Saya lulus dokter umum tahun 91, pasti belum ada yang lagi, ya kan? Dari FKUI, dan lulus sebagai objin tahun 2000 dari FKUI juga. Job saya saat ini asisten ahli, ya. Saya sebagai dosen tetap program studi profesi dokter, ya, di Fakultas Kedokteran Unjani sejak tahun 2015. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya kita lebih berdoa dulu ya, Alif, ya. Silakan Alif pimpin doanya. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa bersama. Ayo cukupkan. Ya, terima kasih Alif. Hari ini saya akan membawakan, kita akan berdiskusi, ya, karena kalian sebetulnya sudah melampaui pengetahuan tentang ilmu obstetrik ginekologi atau kebidanan dan kandungan di tahap sarjana kedokteran, ya. Jadi sekarang kita lebih banyak kuliah tapi berdiskusi, ya. Rencana pembelajaran adalah, nah ini kita subjudul kuliah hari ini adalah deteksi kehamilan resiko tinggi, ya. Selama kalian ada di kepaniteraan ilmu kandungan, kebidanan dan kandungan selama 10 minggu, itu SKS-nya ada 5 SKS, ya. Nah, apa yang ada di kuliah hari ini adalah bagaimana mengetahui tentang kehamilan, dan yang paling penting adalah proses pemeriksaan kehamilan supaya seorang dokter itu, ya, akan mengetahui apakah ibu ini beresiko dalam kehamilannya, atau kita sebut kehamilan resiko tinggi, ya. Jadi outputnya adalah setiap mahasiswa, nanti mahasiswa program studi profesi, ya, itu akan mengetahui tentang kehamilan dan pemeriksaan kehamilan, ya, akan mengetahui tentang apa saja risiko tinggi pada kehamilan, dan akan mampu mengenali pasien-pasien dengan kehamilan risiko tinggi. Nah, ini capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh semuanya, ya. Yang pertama, menjelaskan proses terjadinya kehamilan dan fisiologi kehamilan. Yang kedua, membuat diagnosis lengkap pada kasus kehamilan, ya. Tentu diagnosis ini didapat dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, dan pemeriksaan penunjang sederhana yang bisa langsung kita lakukan di Vaskes 1, ya. Kemudian menentukan dan memilih penata laksanaan yang tepat untuk ibu hamil yang dalam kondisi normal, ya. Jadi ibu hamil dalam kondisi normal juga perlu kita berikan penata laksanaan, ya. Kemudian tentunya ini sesuai dengan level kompetensi yang diharapkan oleh Kemenkes, ya, dari seorang dokter umum, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah merencanakan edukasi yang tepat sesuai dengan kondisi ibu hamil tersebut, ya. Nah, selain pengetahuan, ada capaian keterampilan yang kalian juga harus harus dapat, ya, harus dapatkan. Yang pertama tentu keterampilan melakukan anamnesis, ya. Anamnesis, saya rasa kita semua sudah tahu bahwa anamnesis itu bukan berbincang-bincang. Anamnesis adalah menggali suatu proses penyakit dan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi pasien saat itu, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan fisik yang tepat pada ibu hamil, ya. Menentukan kira-kira pemeriksaan penunjang apa yang dibutuhkan oleh ibu tersebut, ya. Membuat diagnosis yang lengkap, kemudian mengenali gejala dan tanda yang ada pada ibu tersebut,
ya yang dapat menimbulkan kemungkinan adanya komplikasi. Kemudian menentukan tata laksana yang tepat, ya termasuk dosis obat tentunya, membuat resep yang benar, ya, dan melakukan edukasi terkait kondisi ibu saat ini, kemudian pencegahan yang harus dilakukan ataupun hal-hal yang harus ibu itu ketahui, ya. Nah, sikap yang harus dicapai, ya tentunya setiap mahasiswa di program studi profesi, ya harus memiliki sikap profesional yang bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan di bidang sistem reproduksi, ya bidang ilmu kebidanan dan kandungan, ya lebih khusus lagi adalah pada ibu-ibu hamil, ya. Oke, ini buku wajib atau literatur wajib yang kalian harus baca. Nah, yang pertama tentu William Obstetric. Ya, ini buku buku yang sangat lengkap, ya. Kemudian buku ilmu kebidanan, ya, atau buku obstetrifisiologi bisa terbitan FKUI, Balai Penerbit FKUI, ataupun terbitan dari FK4, ya. Kemudian ada buku obstetripatologi, ya. Dan karena kita melayani berinteraksi dengan pasien di Indonesia, tentu kita harus mempedomani pedoman antenatal terpadu dari Kemenkes, ya. Dan satu lagi adalah sebagai standar profesi seorang profesi dokter di bidang obstetrik ginekologi, ada guidance juga yang diikuti, yaitu Pedoman Nasional Penata Laksana Kasus yang dibuat oleh POGI, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Nah, apa yang akan dinilai selama kalian berada di kepaniteraan bagian kebidanan? Yang pertama, ini aturan-aturan yang harus diikuti, ya. Mahasiswa harus hadir tepat waktu, ya, memakai pakaian yang sopan, ya. Tidak ada pakaian yang terbuka untuk seorang perempuan meskipun tidak tidak memakai pakaian muslim, ya. Termasuk diantaranya rapi dan tidak memakai aksesoris dan tidak berkuku panjang, ya, karena kita nanti pembelajaran ini akan berlanjut dengan pembelajaran keterampilan medik, di mana pembelajaran keterampilan medik di bagian kepaniteraan bagian obstetrik ginekologi kita berinteraksi langsung dengan pasien, ya, kita tidak boleh berkuku panjang. Kemudian diharapkan sebelum perkuliahan mahasiswa mempelajari bahan perkuliahan yang lebih dahulu, ya. Dan ini ada keyword mahasiswa yang aktif dalam tanda tanya jawab, ya, tentu akan mendapat nilai harian yang lebih, ya. Nah, ini aspek penilaiannya, ada laporan kasus, ya, tutorial klinik, ada referat, ada DOPS, ini aktivitas keterampilan yang diamati dalam keseharian, ya, ada evaluasi pretest dan posttest, ada mini CX, ya, yang secara berkala setiap minggu akan diadakan, ya, dan ada ujian akhir, ya, komprehensif yang metodenya adalah Osler, ya, berdasarkan kasus nyata, ya, yang kita nilai dari awal sampai kasus itu selesai, ya, dan nilai harian atau perilaku profesional, ya. Nah, dari semua penilaian ini masing-masing ada persentase bobotnya, dan nanti akan dinilai dari nilai angka dan nilai mutu, ya, nilai huruf. Dan untuk bagian obstetrik ginekologi atau bagian kebidanan kandungan ini nilai batas lulusnya adalah 68, ya. Semoga semuanya bisa lulus, ya. Nah, ini RPS dari pembelajaran, capaian pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 ini termasuk adalah mulai dari mendiagnosis sampai nata laksana sampai perilaku profesional. Jadi metodenya ada kuliah, ada bedside teaching, ya, nanti kita akan melakukan bedside teaching di beberapa tempat, ya. Kalian bisa lakukan, ada di puskesmas, ada di RBC, atau ada di rumah sakit Mustira dan rumah sakit
Gunung Jati ya. Dan ada pembicaraan tentang status pasien. Ya, bentuk evaluasinya adalah mini CX ya, ujian MCQ ya, baik tadi pretest maupun post-test, dan ada metode OSLAT, itu adalah ujian akhir. Ya, indikatornya apa yang disebut mampu? Ya, tentu mahasiswa mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan obstetri dengan benar, ya, dan sistematis. Ya, kemudian mampu mengusulkan pemeriksaan penunjang yang diperlukan oleh pasien, ya, mampu membuat diagnosis secara lengkap dan menganalisis kemungkinan adanya risiko tinggi. Berikutnya adalah yang terkait dengan mata kuliah tadi, kehamilan normal. Selanjutnya adalah persalinan normal. Ya, kalau persalinan normal ini capaian pembelajaran bagiannya sampai 5 karena ada keterampilan klinis yang kalian harus kuasai. Ya, standar kompetensinya 4. Ya, sehingga capaian pembelajarannya adalah mampu melakukan pertolongan persalinan normal pada ibu dengan kehamilan normal, ya, mampu melakukan deteksi adanya komplikasi ya pada persalinan normal ya. Ada seorang ibu hamil yang pada saat kehamilannya normal, masuk ke dalam proses persalinan awalnya normal, tetapi ternyata pada saat proses persalinan itu timbul komplikasi. Nah, sebagai seorang mahasiswa program profesi dokter, tentu kalian harus bisa mendeteksi hal tersebut ya. Kemudian mampu melakukan tata laksana awal jika terjadi proses komplikasi tersebut dan melakukan rujukan ya. Nah, proses pembelajarannya kita lakukan bedside teaching ya, tadi di beberapa lahan pembimbingan, dan sebelum kalian terjun ke pasien tentu akan ada pembimbingan kantor. Kemudian evaluasinya dilakukan dengan DOPS tadi ya, Direct Observation, dan post-check di akhir kepanikan ya. Targetnya adalah mampu membuat diagnosis secara lengkap pada ibu hamil dengan tanda-tanda persalinan ya. Kemudian mampu melakukan pengawasan pada proses persalinan dan mampu melakukan tindakan pertolongan persalinan. Nah, adik-adik ya, sekarang kita akan mulai memasuki materi perkuliahan. Baik, sebelumnya tadi saya lupa melakukan absen. Ketuanya siapa ya? Izin saya. Oke, siapa namanya? Izin Alif Rafi. Alif. Baik, Alif, ada berapa orang anggotanya? Izin sama saya 20 orang. 20 orang. Baik, apakah semuanya hadir? Hadir semua. Baik, saya akan absen random ya. Zahra. Hadir dokter. Ya. Sasa. Izin hadir dokter. Oke. Kamu Muhammad Alif Rafi ya. Kemudian Nadira. Oke. Tarisa. Oke. Nurzihan. Baik. Ya. Oke, sebelum kita mulai materi, mungkin ada di antara kalian yang sudah ada kira-kira apa sih sebetulnya yang terkait ilmu kebidanan kandungan atau obstetri ginekologi yang ada di pikiran kalian sebagai seorang calon dokter. Sarjana kedokteran udah lewat ya. Jadi sekarang kalian calon dokter. Mungkin dalam waktu beberapa bulan atau maksimum 1 tahun lagi ya. Ya, Alif. Ya, dok. Ya, maksimum 1 tahun lagi kalian akan menjadi seorang dokter, insya Allah. Ya, jadi kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran kalian ya tentang ilmu obstetri ginekologi, atau kalau bahasa Indonesia disebutnya kebidanan dan kandungan? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Siapa namanya? Izin dokter, nama saya Ridita Salsana. Ya, silakan. Izin dokter, menurut saya dari ilmu obstetri ginekologi ini, ketika kita sudah menjadi dokter pada
Kemudian juga yang paling penting adalah ANC, di mana dengan adanya ANC yang cukup, maka kita dapat menentukan apakah ibunya itu memiliki resiko tertentu seperti adanya darah tinggi, kencing manis, kemudian juga ada pertumbuhan janin yang dirasa tidak baik, kemudian juga ada infeksi-infeksi yang lainnya, sehingga kita bisa memanajemen bagaimana tindakan pencegahan awal sehingga ibu hamil itu tidak dalam kondisi yang memburuk ke depannya. Wah, ini udah lebih dari yang saya harapkan ya. Jadi betul ya. Jadi seorang dokter umum memang sebaiknya ya juga memahami tentang permasalahan obstetrik ginekologi, sehingga nantinya kalian sebagai seorang dokter akan bisa mengawal ibu hamil dengan melakukan ANC yang benar, yang baik ya, sehingga resiko komplikasi dan kematian ibu bisa dilakukan pencegahan. Kira-kira itulah yang akan kita pelajari selama kalian ada di kepaniteraan obstetrik ginekologi. Baik, kita mulai dengan deteksi kehamilan resiko tinggi ya. Karena ini adalah langkah awal kita untuk mengetahui dan kondisi ibu hamil, dan tentunya di ujung nanti kita akan berharap ya ibu hamil semua dalam kondisi baik ya, meskipun mereka mempunyai resiko tinggi kehamilan ya, dan dapat melahirkan dengan selamat baik ibunya maupun janinnya. Baik, ini ya tadi ya kehamilan. Kehamilan itu adalah berkembangnya hasil pertemuan sel sperma dan sel ovum, atau kita sebut konsepsi, yang berada di dalam tubuh dan telah berimplantasi. Nah, kehamilan ini akan menyebabkan perubahan pada organ tubuh ya, pada tubuh seorang wanita ya. Begitu terjadi kehamilan, maka akan terjadi perubahan ya, baik pada organ genital atau organ reproduksi ya, maupun pada sistem tubuh organ yang lain ya. Sistem sirkulasi atau peredaran darah akan berubah. Sistem respirasi atau pernafasan akan berubah dengan berjalannya proses kehamilan ya. Sistem hormon juga akan berubah. Bahkan posisi anatomis tubuh seorang wanita jika dia hamil akan mengalami perubahan. Karena perubahan-perubahan inilah seorang wanita hamil perlu melakukan pemeriksaan antenatal ya, atau yang kita sebut pemeriksaan kehamilan ya, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sekarang kita sebutnya asuhan kehamilan ya. Bukan hanya sekedar pemeriksaan. Kalau pemeriksaan artinya kita hanya memeriksa, sebetulnya adalah asuhan, karena kita melakukan semuanya dari pemeriksaan dan edukasi dan tata laksana. Nah, ya ini ada mnemonik atau sesuatu yang mudah diingat tentang antenatal care atau asuhan kehamilan ya. Ada yang namanya 10T. Ya, ini adalah 10T adalah sesuatu hal yang minimal harus dilakukan pada proses antenatal care. Nah, untuk antenatal care ini atau asuhan kehamilan ya, WHO memberikan rekomendasi ya, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama ya, konseling. Tadi ya kita nomor 10 udah ada KID ya, temu bicara atau konseling ya. Konseling tentang makanan yang sehat ya, itu harus dilakukan ya. Jadi supaya si ibu hamil ini ya berada dalam kondisi yang baik, entah itu underweight atau gizinya kurang. Merekomendasikan beberapa hal untuk pelaksanaan antenatal care ini ya. Yang pertama ya, konseling tentang makanan yang sehat dan aktivitas fisik ya. Seperti kita ketahui zaman sekarang jarang sekali orang beraktivitas fisik yang cukup ya. Kecenderungan untuk mana-mana dengan kendaraan itu menjadi hal yang dapat mengganggu kesehatan ya.
Kemudian makanan sehat, ya, meskipun ibu itu indeks massa tubuh baik, normal, ya, selama kehamilan terjadi perubahan hormon yang akan bisa membuat perubahan metabolisme, ya, sehingga konseling tentang makanan sehat ini sangat penting. Kemudian rekomendasi kedua adalah pemberian zat besi. Harus diberikan, ya, suplementasi zat besi, ya, sebanyak 60 mg besi elemental, Fe elemental, ya, 400 mg asam folat, ya. Ini keduanya bisa digunakan untuk mencegah terjadinya anemia, ya. Kemudian, nah, besi elemental yang 60 mg itu bisa didapat dari berbagai macam preparat besi, contohnya ferrosulfat, ya, ferrofumarat atau ferrofukonat. Nah, kemudian anemia ini harus kita waspadai pada ibu hamil. Kenapa? Karena anemia bisa menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah, ya, mulai dari infeksi, ya, sepsis yang akan membahayakan ibu, ya, kemudian persalinan prematur, ya, dan pertumbuhan janin yang terhambat, ya. Satu lagi rekomendasi adalah pada orang-orang yang intake nutrisinya kurang baik, ya, dan pasien tersebut dan ibu tersebut berisiko untuk terjadinya preeklamsia atau hipertensi, maka kita akan memberikan suplementasi kalsium dosis tinggi, ya, sebanyak 1,5 gram atau 1.500 mg sampai 2.000 mg, ya. Itu harus dilakukan pada usia kehamilan sekitar 12 sampai 16 minggu dimulai. Oke, ini assessment yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, ini diagnosis atau assessment pada saat antenatal care, ya. Tentu kita dapat dari pemeriksaan fisik, ada dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan penunjang sederhana, dan ini memerlukan evaluasi yang berkala, ya. Anamnesis tentu kita mulai bertanya dari riwayat kehamilan yang sekarang, anak keberapa, persalinan yang terdahulu normal atau sesar atau dengan penyulit, ya. Kemudian riwayat persalinan prematur sebelumnya, ya, riwayat penyakit sebelumnya, ya. Kemudian adanya riwayat penyakit, ya, harus diwaspadai adanya penyakit hipertensi, penyakit diabetes pada ibu, itu harus diwaspadai, ya. Dan terakhir adalah riwayat sosial ekonomi, ya. Nah, pemeriksaan fisik mulai dari status generalis, ya. Status generalis kita periksa secara lengkap tentunya, ya, dari tanda vital, tinggi badan, berat badan. Kalau kunjungan ulang tentu kita tidak perlu memeriksa tinggi badan kembali, ya, hanya berat badan saja. Dan pemeriksaan status generalis lengkap, ya, terutama hal-hal yang terkait dengan organ yang menjadi keluhan pada ibu hamil tersebut, ya. Kemudian status obstetri, ya, ini kita melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jika ada indikasi, ya. Pemeriksaan luar tentu dengan mengukur tinggi fundus uteri, ya, dan melakukan palpasi, ya, untuk menilai letak janin, presentasi janin, ya, dan akan melakukan pemeriksaan Leupold, ya, secara sistematis setelah usia kehamilannya 28 minggu, ya. Pemeriksaan dalam hanya dilakukan atas indikasi, misalnya pasien dengan keluhan perdarahan, pasien dengan keluhan keputihan, ya, ataupun kita melakukan pemeriksaan dalam pelvimetri jika pada seorang penini grafida usia kehamilan 37 minggu kita dapatkan kepalanya belum masuk ke dalam uterus, ya. Nah, ini pemeriksaan Leupold, ya, kalian bisa lihat, dan ini nanti akan kita lakukan juga lanjutan dengan pelatihan Phantom untuk pemeriksaan Leupold ini, ya. Nanti sudah terjadwal mungkin, ya, sama Alif, nanti kita buat jadwalnya, ya. Kemudian nanti kita akan lakukan di manekin dulu, ya, supaya kalian pada saat melakukan di pasien sebenarnya kalian sudah mahir teknik pemeriksaan tersebut.
Nah ini selain tadi antenatal care, selain kita memantau kondisi ibu, kita juga memantau kondisi janin. Karena pada dasarnya ketika kita berhadapan dengan pasien seorang ibu hamil, kita mempunyai dua orang pasien. Pasiennya adalah ibu hamil tersebut dan janin yang di dalam uterus ibu tersebut itu juga manusia seutuhnya. Ya, kita harus pantau pertumbuhannya. Ya, bagaimana caranya? Tentu kita harus menilai kesesuaian antara usia kehamilan yang didapatkan dari haid terakhir ibu dan tinggi fundus uteri. Nah, selanjutnya ya setelah lakukan anamnesis pemeriksaan fisik, kita akan membuat diagnosis. Ya, ada diagnosis ibu, grafida berapa, artinya kehamilan berapa, paritas berapa kali ibu ini melahirkan, abortus berapa, apakah pernah abortus, anak hidup berapa, ya, dan kehamilannya berapa minggu saat ini, ya, dan ada diagnosis janin, ya, apakah janinnya tunggal, 2 atau gemeli, apakah janinnya 3, triplet, ya, kemudian apakah janinnya hidup, ya, jika kita mendapatkan DJJ yang normal, kita cukup membuat diagnosis janin hidup, ya, dan presentasi atau letaknya. Selanjutnya adalah tata laksana. Setelah kita melakukan pembuatan diagnosis, maka kita lakukan tata laksana. Ya, yang pertama adalah memberikan suplementasi sesuai usia kehamilan. Ya, seperti rekomendasi WHO, ya, suplemen yang harus diberikan, ya, ada FE. Kalau di Indonesia, pemerintah sudah membuat tablet tambah darah. Ya, isinya adalah Fe elemental 60 mg dan asam folat 400 mikrogram. Ya, sesuai dengan rekomendasi WHO. Selain itu, kita juga bisa memberikan kalsium 500 mg untuk suplementasi dasar, ataupun tadi dosisnya bisa dinaikkan pada ibu-ibu dengan resiko terjadinya hipertensi. Kita bisa memberikan vitamin C untuk membantu penyerapan Fe, terutama pada ibu-ibu dengan anemia. Dan kita bisa memberikan vitamin D untuk membantu absorpsi kalsium pada ibu-ibu dengan resiko terjadinya hipertensi. Kemudian kita juga melakukan imunisasi tetanus pada ibu hamil. Saya kira itu saja. Mungkin bisa, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan. Mereka. Izin bertanya, dokter. Ya, boleh berdiri biar lebih jelas temannya juga. Ya, Ibu dokter, izin bertanya dokter terkait dengan materi tadi sudah disampaikan, yaitu anemia dokter. Tadi sudah sempat disampaikan bahwa untuk direkomendasikan anemia itu kita pemeriksaannya melalui pemeriksaan HB. Apakah kita juga perlu untuk melakukan pemeriksaan lain untuk mengetahui apakah etiologi dari anemianya ini dokter? Karena kan kita juga belum tahu secara pasti apakah karena kekurangan zat besi atau yang lain-lainnya. Seperti itu dok, mungkin. Izin dokter, terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik. Ya, betul. Ini berarti Haikal sudah menerapkan konsep pembelajaran dengan patofisiologi. Ya, anemia kita tahu banyak penyebabnya. Baik, bagaimana kalau kita berhadapan dengan anemia pada ibu hamil? Ya, oke, kita bisa melakukan tata laksana berdasarkan epidemiologi. Itu adalah tata laksana tahap awal di Vaskes 1. Ya, secara epidemiologi, ya, itu namanya tata laksana empiris. Ya, ada tata laksana empiris yang kita lakukan berdasarkan data epidemiologi. Data epidemiologi mengatakan bahwa sebagian besar ibu hamil yang mengalami anemia adalah anemia defisiensi. Jelas, Haikal? Ya, siap, sudah jelas. Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain juga sudah jelas ya? Karena keterbatasan waktu, saya rasa pertanyaannya satu saja. Nanti kalau kita melakukan pembelajaran langsung dengan Phantom atau mungkin atau pembelajaran diskusi bedside teaching, pertanyaan lain boleh ditanyakan juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.